Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, lebih dari 100 pemimpin dunia mewakili lebih dari 85% hutan di planet ini berkomitmen minggu ini untuk mengakhiri dan membalikkan deforestasi dan degradasi khas pada 2030 nanti. Ini adalah kesepakatan penting pertama yang diumumkan pada KTT iklan COP26 namun agaknya krisis iklim masih menjadi PR besar bagi kita masyarakat Indonesia. Seperti yang Anda saksikan di belakang saya terdapat tumpukan sampah organik dan anorganik yang tak terpisah. Sampah-sampah ini melebat hingga memakan badan jalan dan apa yang lebih membahayakan adalah menurut keterangan yang kami dapatkan, sering ada sekelompok hewan ternak yang berkerumun memakan sampah-sampah ini. Hal ini tentu berbahaya karena mikroplastik yang terdapat dalam kotoran dengan mudah masuk dalam tubuh hewan ternak yang akan dikonsumsi masyarakat. Selain itu, ancaman penyakit tersebar dan sampah tidak tertolak. Kami mencatat sekitar 100 warga terkena penyakit kulit dan lebih dari 50 tersebut adalah anak-anak yang juga menderita stunting. Dari data yang kami dapatkan, Indonesia di urutan ke-10 negara yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Menurut data World Resources Institute, Republik Indonesia menyumbang 2,03% emisi gas yang mengotori udara dunia. Sektor terbesar penghasil emisi gas rumah kaca di negara ini adalah listrik, kemudian disusul agrikultur dan transportasi. Menurut Kementerian Perindustrian, industri otomotif hanya salah satu bagian dari banyaknya sektor yang menyumbang emisi karbon. Menurutnya, banyak sektor lain menyumbang lebih besar. Di antaranya, industri otomotif menyumbang 21% saja. Sementara 47% justru energi penyumbang emisi karbon, ungkap Direktur Industri Maritim. Dampak krisis iklim pada anak-anak yang terjadi berdasarkan data Save the Children pada anak-anak yang lahir pada tahun 2020 akan menghadapi 7% lebih banyak kebakaran hutan, 26% lebih banyak kegagalan panen, 31% lebih banyak kekeringan, 30% lebih banyak banjir sungai, 65% lebih banyak gelombang panas jika pemanasan global tak ditangani. Penyumbang besar dari emisi Indonesia adalah deforestasi dan kebakaran hutan, terutama di lahan gambut. Dalam masalah emisi pada perubahan iklim di Indonesia adalah kenaikan suhu 1 derajat Celcius seiring tren global. Hasilnya seperti hujan ekstrem yang makin meningkat, mempengaruhi ekosistem laut, walau tumbuhan berkembang dan berbuah juga dapat berubah dan mengganggu kehidupan beberapa spesies. Untuk kasus Indonesia, deforestasi merupakan penyumbang emisi yang paling besar, yakni 49%. Faktor kedua terbesar adalah batu bara. Deforestasi di Indonesia berkaitan dengan kebakaran hutan yang justru berhubungan dengan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pemirsa, saat ini di samping saya sudah ada 2 orang penduduk. Kita akan tanyakan terkait masalah ini. Jadi dengan adanya data dari Save the Children yang merupakan hasil dari emisi gas rumah kaca di Indonesia membawa dampak yang tidak baik untuk anak-anak yang lahir pada tahun 2020, salah satu sektor terbesar berasal dari industri otomotif. Untuk mengurangi adanya gas emisi karbon dari industri otomotif Indonesia, menerapkan sistem ganjil genap pada kendaraan non-listrik yang memperbolehkan kendaraan listrik tidak dikenakan ganjil genap. Namun, pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak cukup untuk bisa memberikan fasilitas pengisian bahan bakar listrik. Menurut Anda, sejauh apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan dan hambatan ini? Pemerintah telah mengeluarkan regulasi Perpres nomor 40 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan sebagai bentuk upaya dalam menyikapi hambatan yang ada guna tercapainya target Indonesia penurunan emisi gas rumah kaca nasional pada tahun 2030 sebesar 834 juta ton CO2e. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Baik, jadi tadi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita lanjut berbincang terkait masalah mengapa Indonesia masuk ke dalam urutan terbesar di dunia dalam pencemaran lingkungan. Karena negara Indonesia menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, sehingga mengotori udara di dunia. Sektor terbesar adalah listrik, agrikultur, dan transportasi. Bahkan menurut Kementerian Perindustrian bahwa sektor energi lebih rakus dalam menyumbang emisi karbon. Selain sektor energi, penyumbang emisi karbon lainnya adalah sampah rumah tangga.
Baik, demikian sepermisal hasil investigasi dan data yang kami dapatkan terkait sampah yang berserakan berdampak bagi komunisme industri dan digerakkan oleh mesin ideologi kapitalisme. Terima kasih. Sekian laporan investigasi kami. Saya dari kelompok Khadijah melaporkan untuk S-Kerjanya SMPT Insantama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dali.